nampaknya sudah dilepas. Hilir yang kedua, batu hijau Tuan Negeri yang berada di jalan sebelah kiri, sebelah kanan Rajo Mudo Pulau Daras Pangian berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan nampaknya si Togak Luan yang berada di haluan jalur batu hijau Tuan Negeri berdiri sudah, saudara-saudara, menandakan kepada halayak ramai bahwa haluan jalur batu hijau Tuan Negeri memimpin sudah tipis, namun tidak bertahan lama, saudara-saudara. Ambil alih sudah oleh Rajo Mudo dari Pulau Daras Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Kendati hanya tipis saja, saudara-saudara, terjadi persaingan yang begitu ketat antara batu hijau Tuan Negeri dengan Rajo Mudo Pulau Daras Pangian yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, dua jalur haluannya benar-benar dalam keadaan berimbang, saudara-saudara. Pimpin di depan haluan jalur Rajo Mudo di pertengahan pancang pemisah yang keempat, namun ditempel secara ketat oleh batu hijau Tuan Negeri yang tadinya Rajo Mudo memimpin. Saat ini ambil alih sudah kembali oleh batu hijau Tuan Negeri. Tipis saja, sebentar saja tampaknya masih dalam keadaan berimbang. Sama sudah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah kelima masih dalam keadaan sementara, saudara-saudara. Batu hijau masih berada di depan, tertinggal masih Rajo Mudo di depan pancang pemisah kelima, saudara-saudara. Nah, kembali nampaknya Rajo Mudo mencoba mengurangi jarak kekalahan, masih dalam keadaan tertinggal tipis. Rajo Mudo, saudara-saudara, batu hijau masih berada di depan sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Batu hijau, saudara-saudara, masih berada di depan. Nah, hampir mampu disamakan oleh Rajo Mudo yang berada di sebelah kiri. Hanya tipis saja sudah, tinggal beberapa meter. Masuk, dilepas oleh panitia dari hulu pancang awal. Rimbo Sati Saio Batua berada di jalan sebelah kiri. Kahulu jantan Danau Kompe, sang juara tupian Pincuran Sati Kecamatan Benai beberapa waktu yang lalu. Dua-dua si Togak Luan atau si tukang tari sama-sama berdiri saat ini, saudara-saudara. Ini adalah bahasa isyarat pacu jalur bahwa apabila Togak Luan berdiri dan menari sudah, menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur lawan. Di luar dugaan para penonton dan para pengunjung, di mana banyak pengunjung akan mengatakan, begitu lepas pancang pemisahan pertama, haluan kahulur jantan akan menyusup ke depan. Ternyata saat ini Rimbo Sati Saio Batua perhentian luas mampu mengimbangi haluan jalur kahulu jantan Danau Kompe, bahkan memimpin tipis saja, saudara-saudara. Lepas pancang pemisah yang ketiga kali ini memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur Rimbo Sati Saio Batua mendahului tipis saja haluan jalur kahulu jantan saat ini, saudara-saudara. Akankah masih dalam keadaan sementara di depan pancang pemisah keempat, kahulu jantan Danau Kompe saat ini yang tadinya tertinggal ambil alih kembali kemenangan sementara setelah berada di depan pancang pemisah yang kelima. Saudara-saudara, benar-benar ketat perjuangan kedua buah jalur. Nampaknya Rimbo Sati Saio Batua tetap saja menempel secara ketat kahulu jantan Danau Kompe yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih dalam keadaan sementara, Rimbo Sati Saio Batua masih menempel secara ketat tipis di depan kahulu jantan Danau Kompe, saudara-saudara. Tertinggal masih Rimbo Sati Saio Batua, kendati hanya tipis saja, hitungan sentimeter saja nampaknya, saudara-saudara. Di depan pancang pemisah ke-6 hanya tinggal beberapa meter, dua jalur akan berakhir. Masuk sudah hilir yang keempat, segera berputar dan merapat di depan Dewan. Hilir yang ke-12
Toduang Hitam Dubalang Sati dari Lombok Kotorajo berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Bujang Gaga Cahayo Nagori dari Pulau Panjang Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, tampaknya Toduang Hitam Dubalang Sati memimpin sudah tampaknya atas haluan jalur Bujang Gaga Cahayo Nagori dari Pulau Panjang Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara Toduang Hitam Dubalang Sati Lombok ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish atas haluan jalur Bujang Gaga Cahayo Nagori dari Pulau Panjang untuk mengamankan diri melaju ke putaran kedua di hari yang ketiga ini? Nah, berada sudah di kawasan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara Toduang Hitam Dubalang Sati Lombok Kenegrian Kotorajo, seolah-olah Toduang Hitam Dubalang Sati benar-benar mendapatkan dukungan dari masyarakat karena harus berpacu di kandang sendiri saat ini, saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Makin jauh di depan haluan jalur Toduang Hitam Dubalang Sati tampil benar-benar prima. Kita lihat, saudara-saudara, ayunan pendayung dari anak pacuan Toduang Hitam Dubalang Sati ini, saudara-saudara, sampai ke pertengahan pancang pemisahan terakhir, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke-12. Silakan berputar, hakim. Arahkan kembali pandangan Anda ke hulu pancang awal. Hilir yang pertama sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, Tuah Carano Mandulang Ome dari Pulau Bayur Cerenti berada di jalan sebelah kiri. Sembaran Olang Pulai dari Rawang Binjai dari Kecamatan Pangyan berada di jalan sebelah kanan. Jauh sudah memimpin ke depan haluan jalur Sembaran Olang Pulai dari Rawang Binjai. Di depan haluan jalur Tuah Carano Mandulang Ome, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Sembaran Olang Pulai dari Rawang Binjai guna mengamankan satu tiket melaju ke putaran kedua di hari yang ketiga ini? Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Tampaknya keberadaan haluan jalur Tuah Carano Mandulang Ome semakin memperpendek jarak ketertinggalannya. Namun sayang, pancang pemisah yang terakhir sudah semakin dekat. Berhenti dua jalur di hilir pertama ini mendayung. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, di depan haluan jalur Agung Kuantan Bos Kociak dari Pulau Tongah yang sama-sama dari Kecamatan Benai. Artinya hilir yang ketiga memastikan satu di antara dua jalur Kecamatan Benai akan berlaga ke putaran kedua. Hanya tinggal beberapa meter di pertengahan pancang pemisahan terakhir. Singa Ngarai Pulau Kalimanting masih berada di depan. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Dua buah jalur di hilir yang ke-6 antara Sangkyang Indah dari Pasar Inuman mengambil posisi jalan sebelah kiri. Alam Cahayo Tuah Nagori dari Sikakak Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, saat membelah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat, Dapi, penari cilik yang ikonik di Alam Cahayo Tuah Nagori, saat ini berdiri sudah atas haluan jalur Alam Cahayo Tuah Nagori
yang jelas saat ini memimpin atas haluan jalur Sengkiang Indah dari Pasar Inuman ini, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak menyusup ke depan untuk menyamakan haluannya atas haluan jalur Alam Cahayo Tuah Nagori. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih memimpin Alam Cahayo Tuah Nagori, ditempel secara ketat oleh Sangkiang Indah yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan ini mampu dipertahankan oleh Alam Cahayo sampai menembus garis akhir untuk memastikan meraih tiket maju ke putaran yang kedua? Nah, saudara-saudara, berhenti sudah mendayung kedua buah jalur ini, menandakan perjuangan akan segera berakhir. Masuk sudah, silakan berputar guna mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara untuk hilir, kembali arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Sah sudah dilepas antara sang juara bertahan Tua Keramat Bukit Embun, Gumanti Pranap Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kiri. Pendekar Kayangan Tuah Nagori dari Pembatang Pangian berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan saudara-saudara, Pendekar Kayangan Tuah Nagori mampu mempermalukan sang juara bertahan Tua Keramat Bukit Embun saat berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Masih memimpin saudara-saudara saat ini Pendekar Kayangan Tuah Nagori dari Pembatang Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah menjadi malapetaka bagi Tua Keramat Bukit Embun membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat? Nampaknya Tua Keramat Bukit Embun sedikit demi sedikit menyusup ke depan untuk menyamakan haluannya atas haluan jalur Pendekar Kayangan Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, saat membelah pancang pemisah yang keempat sama sudah, bahkan Tua Keramat Bukit Embun mampu memimpin tipis di depan atas haluan jalur Pendekar Kayangan Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan ini mampu diabadikan sampai menembus garis akhir, ataukah sebaliknya Pendekar Kayangan Tuah Nagori yang akan meninabobokan Tua Keramat Bukit Embun? Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, sama sudah saudara-saudara. Siapakah yang memimpin? Siapakah yang terdepan saat ini? Apakah Tua Keramat Bukit Embun ataukah Pendekar Kayangan Tuah Nagori? Nah, Pendekar Kayangan Tuah Nagori memimpin tipis saja di depan atas haluan Tua Keramat Bukit Embun. Pendekar Kayangan, masih Pendekar Kayangan masuk. Silakan berputar guna mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Mohon diamankan. Anak pacuan tolong duduk. Ke hulu pancang awal. Sah sudah dilepas hilir ke-10. Tua Rimbo Dumalang Sati dari Sako mengambil posisi jalan sebelah kiri. Delima Indah Permata Kuantan dari Sai, Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua. Berdiri sudah si Togak Luan, Delima Indah Permata Kuantan dari Sai. Ini menandakan haluan jalurnya memimpin tipis atas haluan jalur Tua Rimbo Dumalang Sati dari Sako yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Memimpin meyakinkan saat ini Delima Indah Permata Kuantan dari Sai atas haluan jalur Tua Rimbo Dumalang Sati dari Sako yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih eksis di depan nampaknya Delima Indah Permata Kuantan dari Sai. Namun saudara-saudara, Tua Rimbo Dumalang Sati tidak mau menyerah begitu saja.
dengan tenaga yang tersisa mencoba mendayung jalurnya sekuat tenaga untuk menyamakan bahkan untuk ambil kemenangan. Sementara atas haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih Delima Indah Permata Kuantan memimpin atas haluan jalur Tua Rimbo Dua Balang Sati. Sementara untuk hilir ke-11 antara Cahayo Koi Tua Nagori dari Terata Air Hit masuk kami Terata Jering ke Negerian Kotorajo berada di jalan sebelah kiri. Kudo Putih Gimbok, Kudo Putih Gajo Kuko dari Tanjung Kuantan hilir seberang gagal dilepas. Kembali kita liput, kita kabar hilir ke-10 antara Tua Rimbo Dubalang Sati dan Delima Indah Permata Kuantan masuk sudah. Silakan berputar guna mendengarkan keputusan.